Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Thaha ayat yang ke 56 sampai 73. Kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinati walladzi fatarana. Faqdi ma anta qad innama taqdi hadal hayatad dunya. Mereka berkata, kami sekali-kali tidak mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata mukjizat yang telah datang kepada kami dan daripada Rob yang menciptakan kami, maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. Tafsir ayat yang ke-72. Oleh sebab itu, tatkala para tukang sihir itu mengetahui kebenaran yang nyata dan Allah telah mencurahkan kemampuan berpikir pada mereka untuk dapat melacak fakta-fakta sesungguhnya, mereka pun merespon ancaman Fir'aun dengan berkata, lang tu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinat. Kami sekali-kali tidak mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata, mukjizat yang telah datang kepada kami. Maksudnya, kami tidak akan mengutamakan engkau dan apa yang engkau janjikan kepada kami berupa upah dan kedekatan posisi denganmu daripada apa yang telah Allah perlihatkan kepada kami yang berupa ayat-ayat yang jelas, yang menunjukkan bahwa Allah lah Rob yang patut disembah, satu-satunya, yang diagungkan dan dihormati, dan bahwa selain Allah merupakan kebatilan, dan kami tidak akan mengutamakan dirimu daripada zat yang telah menciptakan kami dan mengadakan kami. Ini tidak akan terjadi. Faqdi ma anta qadin, maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan dari sesuatu yang telah engkau ancamkan kepada kami berupa potong tangan dan kaki, penyaliban jasad kami dan siksaan. Innama taqdir hadhil hayatad dunya, sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan dunia ini saja. Maksudnya apa yang kamu ancamkan kepada kami paling maksimal hanya terjadi di kehidupan dunia ini saja. Nanti akan selesai, hilang dan tidak membahayakan kami di akhirat kelak. Berbeda halnya dengan azab Allah bagi orang yang tetap berada di atas kekufuran. Azab itu kontinu, lagi dahsyat. Sepertinya inilah jawaban dari mereka terhadap perkataan Fir'aun. Wala ta'lamunna ayyuna asyadu azaban wa abqa. Dan sungguh kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya. Thaha 71. Dalam pembicaraan para tukang sihir ini terdapat petunjuk bahwa seorang yang berakal hendaklah menimbang antara kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat dengan azab menimbang antara kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat dengan azab dunia dan azab akhirat. Ayat yang ke-73. Inna amanna birabbina liyaghfira lana khotoyana wa ma akrahtana alaihi minasir wallahu khairu wa abqa. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Rabb kami agar dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya, dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Tafsir ayat yang ke-73. Inna amanna birabbina liyaghfira lana khotoyana. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Rabb kami agar dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami, yaitu kekufuran dan maksiat-maksiat kami. Sesungguhnya keimanan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan taubat menutup dosa silam. Perkataan mereka, wa ma'akrahtana alaihi minasihar, dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami untuk melakukannya, yang kami gunakan untuk melawan kebenaran, ini merupakan dalil bahwa mereka tidak berkehendak sendiri dalam perbuatan mereka tadi. Fir'aunlah yang memaksa mereka dengan sekuat tenaga. Secara eksplisit nampak wallahu alam bahwasanya
ketika Musa menyampaikan nasihat kepada mereka sebagaimana tertuang pada firman Allah, wailakum la taftaru 'alallahi kadziban fayushitakum bi'adzabin. Celakalah kamu, janganlah kamu mengadakan kedustaan terhadap Allah, maka Dia membinasakan kamu dengan siksa. Toha 61. Ternyata telah mempengaruhi mereka dan membekas pada diri mereka dengan kuat. Oleh karena itu, mereka saling berbantahan usai mendengarkan perkataan dan nasihat Musa. Kemudian Firaun menuntut dan memaksa mereka untuk melakukan makar yang telah mereka perbuat. Karena itu, para tukang sihir itu mengemukakan pernyataan Firaun tadi sebelum dia mendatangi mereka, di mana mereka mengatakan, in hadza lasahirani yuridani ayyukhrijakum min ardikum bisihrihima. Sesungguhnya dua orang ini adalah benar-benar ahli sihir yang hendak mengusir kamu dari negeri kamu dengan sihirnya. Toha 63. Jadi mereka berbuat sesuai dengan cara yang sudah digariskan Firaun dan dipaksakannya. Boleh jadi goresan yang mengenap di hati-hati mereka ini adalah disebabkan kebencian mereka untuk melawan kebenaran dengan kebatilan, dan tindakan-tindakan yang telah mereka kerjakan dengan menutup mata. Itulah yang berpengaruh positif pada mereka, dan Allah merahmati mereka dengan itu dan mencurahkan taufik kepada mereka untuk beriman dan bertaubat. Wallahu khairun, dan Allah lebih baik pahalanya dari apa yang engkau janjikan berupa upah, kedudukan, dan jabatan. Wa abqa, dan lebih kekal ganjaran dan kebaikannya, tidak seperti yang diomongkan oleh Firaun. Walana'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya. Toha 71. Dia bermaksud bahwa dirinya lebih pedih dan kekal siksaannya. Seluruh yang dikemukakan tentang kisah Musa dan Firaun telah disebutkan Allah di dalamnya, yaitu apabila datang berdasarkan kisah para tukang sihir bahwasanya Firaun telah mengancam mereka dengan hukuman potong anggota badan dan penyaliban. Namun Allah tidak menyebutkan tentang pelaksanaannya. Begitu pula tidak ada hadis sahih yang menyinggungnya. Kepastian terjadi atau tidaknya tergantung pada keberadaan dalil. Allah lah yang maha tahu tentang kejadian itu dan kejadian lainnya. Akan tetapi ancaman Firaun kepada para tukang sihir dengan hukuman itu bersamaan dengan kemampuannya untuk melakukannya adalah menjadi bukti peristiwa itu terjadi. Pasalnya, bila tidak berlangsung sudah pasti akan menyebutkannya, dan para ulama yang menyampaikan ilmu pun tentu akan menyepakatinya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.